Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudaraku semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan diuji dalam hidupnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dari itu, ujian yang kita hadapi jangan dijadikan masalah, sebab sebesar apapun ujian kita tidak akan pernah mengalahkan besarnya nikmat Allah yang diberikan untuk kita. Setiap ujian adalah hadiah dari Allah. Dalam sebuah hadis yang kalau kita pahami dengan baik akan membuat kita tidak lagi berpikir bahwa ujian itu adalah masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum maka mereka akan diuji. Contoh yang baik dalam menghadapi ujian bisa kita dapatkan dari orang-orang dicintai oleh Allah dan kisah dalam Al-Quran, seperti dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau diuji dengan sakit, beliau tidak mengeluh dan meminta kesembuhan dari Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kata para ulama, Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta kesembuhan, sebab beliau meyakini bahwa selama ini beliau sudah lama diberikan kesehatan oleh Allah, maka sakit ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, bagaimanakah caranya agar kita bisa kuat dalam menghadapi ujian? Berikut ini 5 hal yang harus dilakukan ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya pertolongan Allah senantiasa kita dapatkan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang dapat membantu kita menghadapi ujian adalah dengan membuka dan membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah mukjizat, maka Al-Quran akan memberikan mukjizat kepada siapapun yang membacanya. Al-Quran juga merupakan petunjuk. Ketika kita menghadapi ujian, maka petunjuk itu menyelesaikan masalah yang kita hadapi ada pada Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah dengan memperbaiki sholat kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk membuat ujian mudah kita hadapi, yaitu dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Dalam hadis disebutkan bahwa penenang hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan sholat. Aisyah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah ditimpa masalah, beliau segera mengambil air wudhu dan menaikkan sholat. Maka jangan cari solusi ke manusia dulu, akan tetapi yang pertama adalah carilah solusi kepada Allah, mengadulah di atas sajadah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan siapa yang dapat menjadi solusi bagi masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah bersedekah secara rutin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan lewatkan sehari pun dalam hidup kita tanpa bersedekah. Sebab sedekah dapat menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman ketika mereka mengalami kebuntuan dalam menghadapi ujian hidup. Ketika seseorang sedang diuji oleh Allah dan kemudian dia bersedekah,
maka seolah dia sedang memperlihatkan kepada Allah bahwa dia tetap berbagi walaupun sedang ditimpa musibah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memudahkan ujian yang sedang kita hadapi. Yang keempat adalah dengan membantu hamba Allah yang dalam kesulitan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Ketika kita sedang ditimpa ujian, hendaknya tetap menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sebab dengan cara ini, pertolongan dan rahmat dari Allah akan datang, sehingga masalah yang kita hadapi mudah untuk dilewati. Maka jangan beranggapan ketika orang yang tengah dilanda kesusahan tidak dapat menolong orang yang kesusahan. Justru kita harus menolong orang yang kesusahan, supaya Allah menolong kita di tengah kesusahan yang sedang kita rasakan. Yang kelima adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain dapat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ujian. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tua saat dia menghadapi ujian, maka seolah dia sedang mengundang ridho Allah. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho, maka segala masalah akan terasa mudah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita menghadapi ujian, ada 3 cara yang diajarkan supaya ujian terasa ringan. Yang pertama adalah menanamkan dalam diri bahwa semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara kita menghadapi ujian agar terasa lebih ringan adalah dengan menanamkan dalam diri bahwa semua adalah milik Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Sebagian dari kita mempunyai anggapan yang salah, bahwa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya diucapkan ketika ada seseorang yang sedang wafat atau meninggal dunia. Padahal ucapan itu seharusnya diucapkan ketika kita mendapatkan musibah apapun dan sekecil apapun itu. Yang kedua adalah mengucapkan syukur di dalam diri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan mengatakan kata syukur dalam diri, kata syukur yang dimaksud adalah mengatakan dalam diri, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa masih banyak orang yang lebih sulit ujiannya daripada saya." Akan menjadi ringan jika seandainya saat kita ditimpa musibah, kita memikirkan bahwa di luar sana masih banyak yang mengalami kesulitan yang lebih berat dari yang kita alami. Jika ini dilakukan, pasti kita tidak akan mengeluh dan langsung akan dapat kekuatan dalam diri masing-masing. Yang ketiga adalah mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu." Ketika seseorang terjatuh pada dosa dan kesalahan, biasanya ujian itu terjadi karena dosa dan kesalahan tersebut. Maka ketika kita mendapat ujian, setelah kita menanamkan dalam diri bahwa semua milik Allah, dan setelah kita mengucapkan kata syukur, hendaknya kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 hal yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dalam menghadapi ujian hidup, serta 3 cara agar ujian dan masalah hidup terasa ringan. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.